Halo semua, selamat datang kembali di channelku. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tata bahasa Korea kembali. Nah, jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang dikirim lewat komentar ya, yaitu mengenai nien dagu, dagu dan juga iragu. Nah, jadi ketiga struktur ini memiliki fungsi yang sama sebenarnya, tapi penggunaannya saja yang berbeda. Ya, fungsinya sama tapi penggunaannya yang berbeda. Oke, jadi mari kita bahas saja. Jadi ketiga struktur tersebut bisa kita gunakan untuk apa? Untuk membuat sebuah kalimat tidak langsung, atau biasanya bisa juga disebut dengan indirect quotation. Ya, indirect quotation artinya di sini kita membuat sebuah kutipan, ya, kita mengutip kembali apa yang dikatakan orang lain ataupun apa yang dikatakan diri sendiri. Gitu. Jadi apabila kalian ingin mengutip kembali ya kalimat pertanyaan maupun kalimat perintah, kalian bisa menggunakan struktur ini. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia akan seperti ini nanti contohnya. Ayah bilang dia pergi ke sekolah. Ibu bilang dia lagi masak. Saya bilang saya mau ke sekolah. Nah, jadi mungkin kutipan seperti itu nanti. Ya, yang kita gunakan menggunakan struktur ini. Nah, untuk penggunaannya sendiri untuk kata kerja kita gunakan nien dagu dan juga nen dagu. Setelah itu kita tambahkan dengan kata kerja lagi. Ya, nien dagu dan nen dagu setelah itu ditambahkan dengan kata kerja lagi. Nah, selanjutnya untuk kata sifat kita gunakan dagu saja. Nah, jadi untuk semua akhirnya kata sifat kita tambahkan dengan dagu, setelah itu kita tambahkan dengan kata kerja lagi. Nah, untuk kata benda sendiri, kata benda yang berakhiran dengan konsonan kita tambahkan dengan iragu, setelah itu kita tambahkan kata kerja. Selanjutnya untuk yang vokal kita tambahkan dengan ragu dan ditambahkan dengan kata kerja kembali. Jadi strukturnya bisa kalian lihat di atas ya. Nah, untuk kata kerja terakhir ini kalian bisa ganti dengan apa? Dengan seta, marhada, teta, hada, tokta, ataupun yang lainnya. Ya, untuk kata kerja terakhir ini sebenarnya bisa dirubah-rubah tergantung nanti dari konteks kalimat itu sendiri. Nah, supaya kalian tidak bingung lagi, jadi mari kita lihat ke contohnya. Nah, untuk contoh yang pertama di sini saya akan menggunakan kata kerja marhada. Jadi untuk yang akhirannya saya akan tambahkan dengan marhada. Nah, jadi nanti di dalam contohnya pasti ada ayah bilang, saya bilang, ibu bilang, gitu ya. Nah, jadi untuk situasinya sendiri ayah ini mengatakan bahwa dia mau ke kantor. Ya, dia mau ke kantor. Terus tiba-tiba ibu datang. Terus dia menanyakan, "Ayah kemana?" Nah, baru saya bisa membuat sebuah kutipan dari kalimat ayah tadi, ya, bahwa dia mau ke kantor. Maka dalam bahasa Korea bisa saya bilang, "Apakah 회사에 간다고 말했어요?" Ayah bilang dia mau ke kantor. "Apakah 회사에 간다고 말했어요?" Ayah bilang dia mau ke kantor. Nah, di situ saya membuat sebuah kutipan dengan menggunakan struktur ini. Ya, 간다고. Setelah itu saya tambahkan dengan 말했어요. Nah, itu untuk contoh yang pertama dengan menggunakan kata kerja. Selanjutnya kita gunakan kata sifat. Ya, kita gunakan kata sifat. Contoh, saya mendengar dari seseorang, dari orang lain bahwa kucing teman saya lucu. Gitu ya, kucing teman saya itu lucu. Nah, terus tiba-tiba saya bilang nih ke teman saya, "Kucing kamu lucu." Nah, terus dia tanya nih, "Lah, tahu dari mana?" Ya, padahal saya belum lihat. Ya, tahu dari mana? Terus saya bilang nih, saya akan mengutip kembali apa? Mengutip kembali apa yang orang lain tadi katakan, bahwa dia itu ngasih tahu saya si kucingnya itu lucu. So, maka dalam bahasa Korea saya bisa gunakan 네 고양이가 귀엽다고 들었어요. 네 고양이가 귀엽다고 들었어요. Saya dengar atau aku dengar kucing kamu lucu. Gitu ya. Aku dengar kucing kamu lucu. Nah, di situ saya mengutip apa yang dikatakan orang lain tadi. Yaitu untuk contoh dengan menggunakan kata sifat. Nah, selanjutnya kita gunakan contoh kata benda. Oke, di sini saya mau gunakan akhirannya hada. Ya, untuk kata kerja terakhir itu saya ganti dengan hada. Nah, contohnya ada saya dan ibu saya itu melihat seseorang dan dia itu yakin bahwa seseorang itu pelajar. Gitu ya, seseorang itu pelajar. Terus dia nanya saya nih, bukannya dia pelajar ya? Orang itu pelajar kan? Nah, terus dalam konteks ini saya ingat nih bahwa orang itu pernah bilang ke saya bahwa dia pelajar. Maka saya bisa gunakan di dalam bahasa Koreanya menjadi 그 사람이 학생이라고 했어요.
그 사람이 학생이라고 했어요. Orang itu bilang dia pelajar. Ya, orang itu bilang dia pelajar. 그 사람이 학생이라고 했어요. Nah, jadi konteks mengutip secara tidak langsung itu seperti itu ya. Untuk membuat kalimat tidak langsung itu seperti itu. Artinya di sini kalian mengutip kembali apa yang dikatakan orang lain ataupun apa yang dikatakan diri kalian sendiri. Gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk sekarang itu saja. Sebenarnya masih banyak lagi ya aturan-aturan penggunaan dengan menggunakan nien tagu, ragu dan juga tagu ini, tapi nanti kita akan bahas di pelajaran selanjutnya. Untuk sekarang ini saja, jadi perlahan aja ya satu-satu ya supaya tidak bingung nantinya. Oke, nah terima kasih banyak telah menonton channel ini ya, semoga video pembelajaran ini sangat bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk follow juga TikTok dan juga Instagram dari @bahasakoreaid. Dan jangan lupa saya minta kalian untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang mau belajar bahasa Korea. Ya, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.